Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga anak-anak semua dalam kondisi sehat dan selalu menjaga kebersihan serta selalu menjaga kesehatan masing-masing. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan menampilkan tentang sosialisasi pembelajaran ketika kalian belajar dari rumah. Oke. Mengapa toh harus dilaksanakan BDR atau belajar dari rumah? Latar belakang dilakukannya BDR karena ada dasar hukumnya. Yang pertama yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengertian lingkungan hidup. Yang kedua ada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa penyebaran corona virus disease 2019. Yang ketiga ada Surat Edaran 4 Menteri. Dan yang terakhir ada Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 420 garis miring 10074 tentang kebijakan pendidikan tahun ajaran baru 2020-2021 di tengah pandemi COVID-19 di DIY. Apa toh yang membedakan antara pembelajaran normal dan BDR? Kalau pembelajaran normal itu biasanya dalam satu kali pembelajaran, satu hari pembelajaran, biasanya terdiri dari 6-8 jam pelajaran. Dengan alokasi waktu setiap pelajaran yaitu 35 menit. Dan semua KD itu semuanya diajarkan atau kita istilahnya dikejar sampai KD tersebut semuanya selesai. Sedangkan kalau belajar dari rumah, alokasi waktunya hanya 30 menit setiap 1 jam pelajaran dan jumlah jam pelajarannya hanya maksimal 4. KD yang dipilih pun hanya KD yang esensial. Esensial itu adalah KD yang berupa materi penting. KD yang esensial untuk kelas 4 bisa dilihat. Untuk tema 1, PPKN, itu KD 3.4. Esensialnya hanya 1, yaitu mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Yang bahasa Indonesia 3.1 mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks, lisan, tulis, atau visual. Dan KD 3.2 yaitu mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks, lisan, tulis, atau visual. Sedangkan untuk IPA, KD esensialnya 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengar. Untuk kompetensi dasar esensial IPS yaitu KD 3.2 mengidentifikasi keberagaman sosial, ekonomi, budaya etnis, agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Untuk SBDP 3.3 untuk mengetahui gerak tari kreasi daerah. Untuk tema 2 bisa kalian baca sendiri. Untuk KD tema 3, KD esensialnya. Untuk tema 4, untuk tema 5, untuk matematika, untuk bahasa Jawa, untuk penjaskes, dan yang terakhir untuk pendidikan agama Islam.
Sedangkan untuk jadwal selama BDR SD Adi Sucipto 2 kelas 4, jadwalnya sudah saya susun, yaitu jam pertama untuk hari Senin itu ada PJOK, jam keduanya PJOK, yang ketiga dan keempat adalah pembelajaran tematik. Untuk Selasa, jam pertama kedua bahasa Inggris, jam ketiga empat tematik. Untuk Rabu, jam pertama PABB, itu pendidikan agama dan budi pekerti, jam 1 kedua, jam 3 empatnya tematik. Untuk hari Kamis, jam pertama kedua matematika, jam 3 empatnya tematik. Untuk hari Jumat, jam pertama kedua bahasa Jawa, 3 empatnya tematik. Untuk hari Sabtu, jam pertama kedua matematika, jam 3 dan keempat matematik tematik. Untuk peraturan BDR kelas 4, yang pertama, pembelajaran akan dimulai pukul 8.00. Jadi materi dan tugas akan saya share mulai pukul 8. Jika nanti dalam waktu pemberian tugas, Bapak akan memberikan batas waktu pengumpulan, yaitu pukul 17.00. Jika ada yang mengumpulkan tugas lebih dari batas waktu, harap konfirmasi terlebih dahulu via WA. Bisa WA Pak Yogi secara pribadi, disertai dengan alasan mengapa mengumpulkannya lebih dari jam 5. Insya Allah akan beri waktu kelonggaran jika memang alasan yang memungkinkan. Yang ketiga, siswa yang sakit boleh tidak mengerjakan tugas dengan cara meminta izin via jalur pribadi kepada wali kelas. Jika ada surat dokternya, disertakan dengan memoto surat dari dokter. Yang keempat, jika ada tugas berupa foto atau video, siswa diwajibkan memakai seragam sesuai jadwalnya. Jadi misalnya hari ini Bapak memberikan tugas untuk menggambar atau menulis jadwal pembelajaran BDR disertai dengan cita-cita kalian atau harapan kalian selama nanti berada di kelas 4. Nah, berarti gambar yang kalian buat tadi difoto dan hasil fotonya tadi kalian sambil dipegang dan memakai seragam pada hari Rabu, yaitu seragam biru-biru. Yang kelima, wali kelas akan menjadwalkan video call dengan siswa secara berkala. Jadi selama BDR, Bapak tidak hanya melaksanakan tugas atau meminta tugas via WA saja, ada kemungkinan entah nanti seminggu sekali atau 2 minggu sekali, Bapak akan memanfaatkan media-media, mungkin WhatsApp atau Zoom atau yang lain, yang jelas yang tidak menyulitkan orang tua, agar Bapak bisa video call atau bertatap muka walau via online dengan anak-anak semuanya. Jika diperlukan, wali kelas akan melakukan home visit. Nah, saat melakukan home visit ini ada beberapa persyaratan. Misalnya anak tersebut memang tidak memiliki kuota internet atau akses internet yang tidak memadai. Kemungkinan seminggu sekali nanti akan dijadwalkan untuk home visit. Namun jika dalam pelaksanaan BDR semuanya lancar, berarti tidak akan melaksanakan home visit. Media apa saja yang digunakan dalam BDR? Sesuai survei yang sudah saya berikan tanggal hari Selasa kemarin, kebanyakan meminta untuk media BDR itu menggunakan WhatsApp. Ada sebagian juga yang meminta Google Classroom, Google Meet, dan Zoom, tapi itu hanya 1-2 wali siswa. Kebanyakan, hampir semua meminta untuk menggunakan WhatsApp. Sedangkan ada juga yang mungkin ini sifatnya yang bisa komunikasi 2 arah ya, untuk WhatsApp, Zoom, Google Classroom, dan Google Meet. Sedangkan hanya untuk pengumpulan BDR untuk materi maupun tugas, itu bisa menggunakan YouTube, Quizzes,
home visit, tugas manual anak datang ke sekolah untuk mengambil tugas, dan juga Google Form. Nanti insya Allah akan saya gunakan untuk yang YouTube, khusus Google Form itu nanti akan saya optimalkan. Sedangkan untuk tugas manual dan home visit, jika BDR tidak ada yang mempunyai kendala akses internet, itu mungkin tidak akan dilaksanakan. Namun jika ada yang terkendala dengan akses internet, nanti bisa tugasnya diambil di sekolah, lalu dikerjakan, lalu dikumpulkan kembali ke sekolah. Bisa juga kalau memang tidak memungkinkan untuk datang ke sekolah karena tidak ada yang mengantar atau apapun, mungkin seminggu sekali saya bisa jadwalkan untuk home visit. Nah, untuk pembelajaran BDR yang paling penting adalah komunikasi. Nah, Bapak berharap dan juga kepada orang tua, komunikasi adalah kunci efektif. Jadi kita optimalkan untuk berkomunikasi dua arah. Jika Bapak dan Ibu menemui kesulitan dalam membersamai anak untuk menerangkan materi pelajaran yang belum dipahami atau tentang tugas-tugas yang merasa kesulitan, nanti bisa WA pribadi saya untuk minta tolong menjelaskan ulang atau bertanya bagaimana cara mengerjakannya. Insya Allah saya bersedia untuk membantu jika sedang memegang HP. Oke, sekali lagi belajar di rumah itu tidak masalah. Insya Allah kita semuanya siap. Kita siapkan untuk kelas 4 selalu semangat. Kelas 4 tetap yang terhebat. Kita selalu berharap agar pandemi ini segera berakhir, tapi tetap kita laksanakan belajar di rumah ini dengan penuh semangat, dan semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Jika ada kesulitan, bisa menemui Pak Yogi melalui WA, nomornya sudah ada tertera di situ, atau email juga boleh, alamat emailnya yang paling atas. Dan juga Pak Yogi punya channel YouTube, mungkin di situ sering ada materi-materi yang Bapak upload, bisa dilihat juga. Sekian dari Pak Guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.